Haleluya. Saya mau bersaksi ya. Puji Tuhan. Silakan amin. Mumpung lagi istirahat. Coffee break. Nah, saudara, saya mau saksikan mumpung ingat guru. Nanti kalau udah lupa susah lagi saudara. Sejak tahun ini saya berjualan online. Biasanya kalau yang di luar kota itu biasa ya, prinsipnya itu kayak Ami juga yang dia transfer dulu gitu ya, transfer dulu baru kita kirim barang. Tapi karena ada yang beli ke saya itu, saya lihat oh anak Tuhan GPD kadang haur. Dan saya kayaknya tahu orangnya gitu. Dilihat dari muka-mukanya saya pernah ketemu, jadi bener lah. Jadi saya dengan percaya dirinya anak Tuhan, apa teman GPD pasti bayar dong gitu kan. Saya nggak itu. Saya kirim barangnya, ternyata dia lama banget kan. Ada ini harus tuh jadi barang lah, transfernya apa itu berlanjut sampai saya sendiri malunya lah, apa naginya malu gitu. Saya nggak enak, saya nggak bisa marah-marah. Jadi udah yang ketiga saya tagih, dia dengan berbagai macam alasan, maaf, udah saya nggak mau cari gara-gara lah, nggak mau ribut-ribut, ya udah ini bukan rezeki saya, lumayan lah saudara, saya nggak gede-gede amat, cuma nggak kecil-kecil amat juga. Cuma saya doakan aja gitu, Tuhan, kalau memang orang ini benar niatnya ya Tuhan bukakan jalan. Tapi udah berbulan-bulan, seingat saya dari bulan apa ya? Pokoknya lebih dari 3 bulan lah, saya biarin aja gitu. Saya dalam Tuhan memang mungkin belum rezeki saya gitu. Hari Minggu kemarin Tuhan izinkan ada kedukaan BPD patrol gitu. Tadinya kan kita nggak ada rencana ke sana ya, Ciloni, Mama Elis, tiba-tiba mendadak berita kedukaan. Dan tadinya saya nggak mau berangkat, udahlah saya jaga anak-anak aja gitu kan. Apalagi udah malam, tapi tiba-tiba kayaknya seperti didorong untuk berangkat gitu. Padahal dia berangkat itu personilnya lengkap gitu, berempat. Pas di sana ketemulah dengan orang itu. Dan saya habis makan itu ketemu. Saya nggak ngasih tahu orang saya jangan ya. Cuma ya itu sama orang BPDI lah. Dia bilang gini, hai dia gitu. Terus dia ngajak saya gitu, memisahkan diri dari rombongan. Kenapa sih saya pernah tahu sih? Soalnya nggak pakai masker, saya juga ada lupa-lupa ingat gitu. Terus ini aja sekalian kan. Apa sih? Mau bayar utang. Oh, kalau lagi puji Tuhan. Saya nggak nyangka loh saudara ketemu di situ, orang kedutaan mana mikir mau lagi utang ya orang. Kita nggak tahu siapa yang datang, siapa yang itu gitu. Puji Tuhan, tanpa disangka-sangka, tanpa saya istilahnya WA lagi, saya udah istilahnya udahlah biarin aja gitu. Tapi puji Tuhan memang kalau Tuhan yang senantiasa pimpin itu selalu aja ada cara Tuhan untuk menolong kita gitu, untuk istilahnya mendengar doa kita gitu. Jadi saya bersyukur tidak ada rencana, tidak ada tujuan sebenarnya utamanya di situ, tetapi Tuhan pertemukan dengan orang itu gitu. Kalau nggak dipertemukan kan mungkin bisa aja dia lupa, benar-benar lupa gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memang baik, tanpa kita harus marah-marah, tanpa kita harus labrak, enggak. Tuhan punya 1001 macam cara untuk mendengar dan menolong doa kita, mendengar setiap seruan doa kita. Oleh sebab itu percayalah saudara, mungkin secara manusia kita mustahil dengan suatu masalah, tetapi Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara dan mendengar setiap doa dan seruan kita. Puji Tuhan. Terima kasih, sekian saksian saya kembalikan. Ada lagi yang mau menyaksikan ceritanya Tuhan? Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan, akan memberikan lagu, akan diberkati. Thank you.
Demikian hidupku di tanganmu, dengan kurangkan kuasa-Mu, ku dipenuhi selalu. Bagaikan berhala sayang imanku, demikian hidupku di tanganmu, untuk makhluk kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau begitu Yesus, demikian hidupku di tanganmu, dengan kurangkan kuasa-Mu, ku dipenuhi selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Terima kasih banyak buat ibadah kami. Kami mau mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau ditegur, kami mau dibentuk, bahkan kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan atas setiap firman yang Tuhan katakan sore hari ini. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan pakailah hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, yang menjadi suara-Mu Tuhan sore hari ini. Memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan kemampuan menjadi suara-Mu hari ini ya Bapa. Engkau yang memakai lidah bibir hamba-Mu, pikiran hikmat yang daripada surga turun atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan yang melayani Engkau saat ini WL
Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Bagaimana situasi suasana hati Bapak Ibu saat ini? Ayo. Kenapa? Lagi capek. Oh, nggak tahu. Sukacita. Haleluya. Semua sukacita, puji Tuhan. Kalau semuanya sukacita, memang itu yang kita mau ya. Karena Tuhan kita adalah sumber sukacita. Ya. Terima kasih untuk sebelum saya lupa untuk Tante Icok ya yang sudah memberikan berkatnya untuk pengecetan di depan ya pagar dan tembok depan gereja. Tadi saya ditanya lagi, waktu pertama saya bilang ada mengecat gereja. Yelis juga udah punya ide seperti itu. Biasanya Om Agim dulu yang suka dari turun menurun lah dari papi kami, terus ke kami pun sama ditanya gitu. Gerejanya nggak dicek Om gitu kan. Sekarang kami ke tante Icoknya, tante gereja udah 2 tahun kayak kurang lebih 2 tahun. 2019 cek, 2020 karena corona, sekarang 2021. Emang berapa deh? Waktu saya telepon Tante Icok, saya belum berani ke sana, jadi saya telepon aja takutnya lagi pergi ke Cirebon ya. 400 Tante. Saya tanya ke Om Slamet, kayaknya 400-500. Udah 400 saja saya. Ya udah ke sini, nggak apa-apa aja. Oh Tante ada, ambil aja uangnya. Jadi saya dengan sumringah, dengan sukacita saya berangkat. Tapi sebelum ke Tante Icok, kata Om Slamet, mampir dulu ke pembangunannya, tanya dulu kan. Tanya. Biasanya pakai putih, ada usulan ganti warna. Mama Elis ganti warna lah, biar sekali-kali suasananya berubah ya. Jadi ganti warna, tanya-tanya, karena itu oplosan bagus, 1 galon 5 liter itu 200. Kita kata Om Slamet butuhnya 3 galon. Berarti 600 pun, ngomong 200 gitu. Katanya sama orang namanya diorek-orek, dikasih ke saya, terus saya ke Tante Icok sama Om Slamet. Tante, maaf, ini mas saya ya pura-pura buka tembok lah, harganya segini Tante. Oh iya nggak apa-apa, langsung buka lagi, nggak ada penolakan, nggak ada apa, cuma senyum aja nggak apa-apa. Nih, 1, 2, 3 hitung 600. Nah, puji Tuhan Tante, terima kasih. Terus saya doakan, mengucap syukur atas berkat yang diberikan. Tadi barusan ditanya lagi, ceknya murah nggak? Saksinya Tante Torisa. Kalau mau bilang kurang, soalnya Om Slamet bilang kurang. Sebelah sini Mas Toli belum ngecat yang depannya, udah buluk. Jadi 1 galon lagi. Wis Om besok beli kata saya. Nggak apa-apa, nanti ada uang dari gereja atau dari pastori, saya bilang gitu. Tadi ditanya, kurang sih Tante, 1 galon lagi kata saya. Berapa? 200 Tante. Ya udah, langsung kasih lagi ke situ. Terima kasih Tante, Tuhan memberkati ya. Semuanya bisa untuk saling memberkati gereja ini ya. Kalau gerejanya baru belum selesai, udah ditunjuk kemarin apa ya? Ada yang mampir, sangkanya ke klinik udah biasa. Apa itu kemarin biasa? Oh, tukang sate. Sangka kita jualan sate. Jualan sop. Baru depan pagar buset. Memang luar biasa. Banyak orang nggak menyangka ini gereja, tapi tempat lain. Tapi setelah baca, mereka tahu oh ini gereja. Ya, jadi mereka baru tahu. Walaupun sudah lama di gereja. Yuk kita langsung masuk tentang firman Tuhan tentang ketakutan atau kerinduan. Takut adalah hal biasa. Siapa yang di sini nggak takut? Bapak Ibu, anak-anak muda, Bang Ami, badannya yang besar, takut? Ketakutan itu biasa, ya. Semua bisa merasakan takut. Ada yang takut mati, nggak ada yang takut hidup ya. Pasti takut mati. Ditanya pasti takut hidup nggak? Enggak, pasti takut mati. Ya.
ada yang takut rugi, ada yang takut apa lagi? Gelap. Siapa yang sini takut gelap? Acak. Ada yang takut yang buat jomblo, takut ditolak. Bang Leo bisa sini pas itu nggak bang? Aku pusing itu mama. Dia nomor 2 loh bang. Saya lupa tadi saya udah ingat saya habis amin saya pasti dia angkat 2. Oh, saya dengar itu yang ya angkat 2 ya. Iya. Terima kasih Bang Leo. Ada takut sendirian. Sampai di sini takut sendirian. Ya. Ya selamat datang Pak Dodi, baru kenal kerja. Ya. Yang cewek nih, yang perempuan, ya takut cicak. Siapa? Takut kecoa, tikus, ular. Saya juga takut cicak, Bapak Ibu. Apalagi kalau cicak yang putih, bunyi-bunyi gitu. Geli sebenarnya. Kalau yang lainnya ular saya masih berani, tikus saya masih berani. Tapi kalau udah cicak, tapi kalau udah terpaksa ya saya beranikan gitu ya. Tadi kemarin bongkar-bongkar 2 hari cicak yang ini bulat-bulat di bawah lemari, di bawah meja. Aduh, kata saya Tuhan Yesus baik. Nah, ada yang takut kehilangan pekerjaan, yang sudah bekerja karena sudah lama bekerja, mungkin ada regenerasi, takut kehilangan pekerjaan. Ya, tapi ketakutan ini nggak semuanya negatif, benar nggak? Benar? Ketakutan itu nggak semua dianggap negatif. Maksudnya gimana? Maksudnya ada ketakutan yang positif, seperti begini, ya. Takut itu membuat orang itu malah melangkah. Takut itu malah membuat orang itu malah berbuat. Takut itu malah membuat orang menjadi termotivasi, jadi semakin maju, ya. Contohnya gini, ada seorang anak kecil, ya, yang super nakal, bukan nakal lagi, super nakal. Ya, anak kecil, seorang yang super nakal. Pasti ada yang bilang, ini anak ini ada yang ditakutin nggak? Bener nggak? Pasti bilang gitu, ada yang ditakutin nggak? Oh, ada pamannya. Oh, pamannya. Oh, yaudah mending. Kalau pamannya mending. Bisa diomongin, bisa ada yang menghandle, bisa ada yang istilahnya memprotek dia supaya dia tidak lebih nakal. Yang sekolah, ya, yang mau masuk ke perguruan tinggi, ya, yang mau lulus, takut lulus atau enggak? Kalau sekarang udah enggak terasa, ya, mau belajar mau enggak, semua lulus, ya, termasuk Tasya. Gak ada deg-degannya sekarang ya, gak ada deg-degannya. Atau lulus SMP kelas 1. Nah, ketakutan yang karena takut gak lulus, sampai dia benar-benar, saya takut gak lulus. Saya pernah begitu. Saya kan SDK, masuk gak keterima di negeri. Sedangkan negeri waktu dulu topnya, zaman-zaman saya itu topnya. Nem saya mentok. Dulu pakai nem. Gak keterima, diterimanya di PGRI. Ya, puji Tuhan PGRI gurunya dulu SMP 1. Jadi ya cuma beda bayar sekolah. Ya, sekolahnya negeri gratis ya, bedanya di situ doang. Gurunya sama, bahkan kalau masalah pendidikannya lebih bagus di PGRI waktu saya. Ya. Dan kelas 3 waktu saya ujian itu Eptanas, itu takut gak lulus, tapi gak diterima. Suasananya gimana lagi nih? Diomongin gak ada. Adanya negeri. Sekolah SMA itu Bondro baru ada waktu saya lulus SMP. Jadi itu kalau nggak salah 95, 96 itu Bondro ada, ya, di SD Cipancu dulu. Nah, sedangkan yang paling terkenal itu di Bonpis di Anjatan. Yang hebat lagi, cici koko saya di Indramayu, lebih keren lagi. Nah, saya takut gak terima di Anjatan. Ternyata waktu dapat nilai, malah nilai saya masuk yang juara kelas, yang biasa juara kelas,
malah nggak masuk ke anjatan. Dia malah karena nggak masuk di anjatan, jadi dilempar ke Jakarta, ikut maunya, masuk swasta. Ya, nah takut nggak lulus, ya. Di sini ada yang takut nggak diterima. Belum terus semua siang malam, bener kayak belajar nih. Bahkan ada yang puasa, ya. Walaupun biasanya nggak puasa, karena takut nggak lulus jadi puasa. Jangan gitu ya. Harus puasa, harus ada ya. Ya. Jadi ada takut itu untuk kebaikan ya Bapak Ibu. Jadi ketakutan itu negatif terus, ya. Tapi bila ketakutan itu, ya, ada terus dalam hidup kita, takutan yang berlebihan, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir itu berbahaya. Ya. Karena apa? Takut itu melumpuhkan. Yang pertama, takut itu melumpuhkan, membuat kita tidak dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Tidak dapat kita membuat kita tidak dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu melumpuhkan. Saudara takut gelap, ya, jadi nggak pergi ke kamar mandi. Efeknya, akibatnya ngompol. Bener? Itu yang simpel. Kalau di Alkitab ada contoh yang saya ambil itu Raja Saul. Kenal Bapak Ibu Raja Saul? Tahu kan Raja Saul? Ya, bukan yang di pinggiran rumahnya Bapak Rahmat. Yang ada di Alkitab, dia adalah seorang raja dan panglima tentara yang misalnya pasukan perang yang terkenal waktu itu, ya. Dan taktik perangnya itu topnya, setiap perang menang, ya. Tapi waktu Goliat datang dan menantang satu persatu, apakah Raja Saul berani? Apakah Raja Saul berani? Enggak. Raja Saul itu takut. Jadi apa yang dia capai selama itu hilang semua. Kehebatan perangnya, pasukannya yang paling keren, yang untuk perang. Tapi waktu ditantang satu lawan satu oleh Goliat, nggak ada yang berani. Takut, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak taunya di situ sebenarnya Tuhan sudah mengikat perjanjian. Ya, siapapun, bangsa apapun tidak dapat mengalahkan umat Tuhan asalkan bangsaku percaya kepada. Dan itu selalu ditolong. Tapi perjanjian itu dilupakan karena ketakutan lihatnya di depan, lihatnya itu Goliatnya, ya, bukan lihat kuasanya Tuhan. Contoh berikutnya dalam Matius 25. Saya belum baca dulu ya. Matius 25 di situ tentang talenta. Ya. Di situ ada tentang talenta. Seorang tuan, seorang pekerja, boleh dibukain nggak apa-apa. Matius 25 ya. 25 aja dulu. Perikopnya di atas. Tolong ibu. Ya. Jadi di situ tentang talenta ada seorang pengusaha atau tuan. Ya, berarti ini mempelai ya tentang masuk ke ayat 24-25. Ya, nah Tuhan ini menitipkan talentanya itu kepada hamba-hambanya. Yang pertama yaitu 5, yang kedua adalah 2, dan yang ke-1 adalah 1. Dan dia berkata seperti ini. Ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya. Yang tadi saya bilang, ketakutan itu melumpuhkan. Jadi ketakutan ini merusak potensi kita.
Harusnya kita bisa itu berbuat sesuatu, ya. Tapi karena ketakutan melumpuhkan kita. Bahkan yang saya istilahnya bahayakan, ketakutan itu dapat merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ketakutan itu dapat merusak rencana Tuhan dalam hidup kita, karena di dalam pikiran kita itu akan terus datang ketakutan tanpa diundang. Ya. Yang harusnya kita bisa membahagiakan orang, yang harusnya kita bisa memberikan sukacita orang, yang harusnya ya kita dapat memuliakan Tuhan, tapi tidak jadi karena takut. Paling simpel contohnya di gereja sering dibuka ruang kesaksian, ya, seringnya dibuka ruang kesaksian. Setiap jam ibadah itu aja yang di gereja. Bagaimana kita bisa melakukan yang di luar gereja, yang sehari-hari banyak menghadapi orang? Pasti bilangnya gini, tadi saya takut salah ngomong malah jadi salah. Saya takut dilihat banyak orang, malu. Emang nggak pakai baju, malu. Pakai topeng kalau malu, ya. Saya nggak bisa bicara dengan banyak orang. Saya bisanya bicara dengan satu orang. Nggak apa, lakukan itu waktu satu orang. Kita bisa bersaksi. Ketakutan sepertinya akan selalu ada dalam pikiran kita. Ya, makanya yang tadi saya bilang, ketakutan itu melumpuhkan kita. Yang harusnya kita bisa bersaksi, walaupun di depan gereja sini, walaupun dalam sehari-hari. Ya. Saya tadi baca postingan Ibu Gembala atau Mama Elis tentang apa ya, persembahan, tapi tentang nasar, ya. Jadi saya ingat kesaksian seseorang. Ini ada pengusaha punya teman baik, ya. Pengusaha ini ya udah pengusaha, teman baiknya kurang baik, dalam arti usahanya kurang baik karena apa istilahnya, alat transportasinya nggak memadai, jadi dia kurang jauh dalam bekerja dalam usaha. Nah dia cerita terus sama temennya ini, saya tuh cuma batasnya sampai sini aja, nggak bisa ke sana, kendaraan saya kalau udah jauh-jauh mogok, ya rusak apanya lah, rusak ininya. Dia cerita seperti itu ke temennya. Nah pengusaha ini adalah pengusaha yang takut akan Tuhan. Pengusaha ini adalah pengusaha yang yang setia kepada Tuhan. Dia cuma bilang begini, dia memang berusaha jual beli kendaraan, ya, kendaraan roda 4. Nah, si temennya ini hanya butuh motor. Nah, dia ini baru dapat mobil yang dia pengenin, dia mau-mauin, mobil bekas tapi masih bagus, harganya juga udah istilahnya di atas pasaran, tapi karena dia pengen mobil itu, pengen sekali mengendarai mobil ini, jadi dia beli, baru dapat 2 minggu dia pakai. Wah, dia tunjukin ke teman-teman pengusahanya, dia tunjukin ke gembalanya, doain mobil ini biar jadi berkat, biar saya semakin setia kepada Tuhan, karena impian saya tercapai itu. Lalu pas dengar temannya curhat terus, pengusaha ini dalam hatinya berkata, kalau mobil itu laku lebih dari apa yang saya beli, saya mau kasih keuntungannya buat teman saya. Nasarnya dia sama Tuhan, ya. Dan benar, dalam selang waktu 1 minggu, malah nggak sampai 1 minggu, mobil itu ada yang beli, bahkan harganya enggak wajar dibeli. Ya, enggak wajar, bisa sampai dapat 1 motor baru dari harga dia beli. Dia istilahnya uangnya aja udah balik syukur, ini keuntungannya lebih dari 1 motor. Ya udah dapat uang,
dia keuntungannya, dia panggil temannya, dia bawa ke dealer, pilih warna. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang dia dapat. Ya, harganya motornya ini, tapi kamu boleh pilih warna, nggak boleh pilih motor katanya. Dapat temannya itu bawa motor baru. Ya, karena nasar Bapak. Ya, jangan lupa untuk kita nasar. Saya jadi teringat dengan bagus juga ini, ya. Dia istilahnya nggak sayang dengan mobil ini, gampang katanya. Yang penting teman saya ini sukacita, dia bahagia, dalam hati bahagia, dia bisa semakin termotivasi, semakin semangat kerjanya. Nah, ini yang saya tadi bilang, karena ketakutan itu akan melumpuhkan dan tidak membawa rencana Tuhan, tidak dapat memuliakan Tuhan. Temannya ini otomatis akan bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dia akan bersaksi kemanapun dia pergi karena pertolongan Tuhan. Ya, lanjut. Yang kedua, ketakutan itu memperbudak. Ya, ketakutan itu memperbudak. Jadi ketakutan itu menjadi tuan dalam hidup kita. Ini yang bahaya ya, saudara, bapak, ibu. Ketakutan jangan sampai menjadi tuan dalam hidup kita. Karena mereka yang menuangkan ketakutan dalam mengambil keputusan, langkah hidupnya akan salah. Karena dengan situasi yang takut. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Saya minta Bang Nero bacakan. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin, terima kasih. Nah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Kalau kita sudah mendapat Roh Kudus, ya, kalau kita itu tinggal percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita itu seperti memanggil Bapa. Kita diangkat menjadi anak. Jadi buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir? Jangan mau diperbudak oleh ketakutan. Karena diperbudak itu tidak enak. Ini kan sudah menjadi di ayat sini ditulis. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak. Jadi kita sudah tidak diperbudak oleh ketakutan. Tidak menerima roh perbudakan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa manusia itu takut? Mengapa manusia takut? Ada yang tahu jawabannya? Bang Leo, dia nggak ngantuk. Nggak tahu tuh, besok tuh mau kayak gimana? Iya, karena nggak tahu besok mau apa, mau makan, mau berenang. Jadi besok Ya, betul. Masa depan kita nggak tahu. Sedetik ke depan nggak tahu. Ya, itu ya. Bisa diterima. Mengapa manusia takut? Apa yang saya dapat? Karena kita merasa tidak mampu menghadapi apapun yang kita takutin. Karena kita merasa tidak mampu menghadapi apapun yang kita takutin, makanya jadi takut. Kalau kita yang mampu menghadapi ketakutan itu, seperti tadi saya bilang, saya takut gelap. Tapi kita mampu menghadapinya dengan apa? Nyalakan lampu, nyalakan lilin, gelap itu hilang. Tapi karena kita tidak mampu, kita tidak punya terangnya itu, ya kita tidak akan dapat menghadapinya. Nah, lampunya itu, terangnya itu
ya, punya kekuatan. Ketakutan itu jangan sampai memperbudak kita. Banyak wanita yang sebelum menikah, ya, sebelum menikah merasa takut melahirkan, benar kan? Ya, benar kan? Ya, saya kadang-kadang nengok. Aja udah ngomong, saya nggak mau melahirkan, takut. Caca masih jauh ya. Jangankan wanita, saya itu istri saya mau melahirkan, saya itu takut. Bukan takut darahnya loh, ya. Tapi setelah melahirkan apa? Bahagia kan, senang. Ya itu karena kita tidak mampu menghadapi apa yang kita takuti, tapi coba kalau lewatin aja. Ya, dilewatin aja, mau sakit, mau sesar, mau dibelek, mau jahit 10, 20, 2 roll, lewatin aja. Percaya kepada kekuatan Yesus, bukan ketakutan. Ya. Setelah melahirkan, udah tahu sakit, anaknya nambah, siji kurang, loro kurang, telu. Ya, telu kurang, kaki meja 4, jadi kurang 4. Ya, nah kalau kita merasa tidak mampu, ya itu adalah alasan untuk kita menghadap kepada Tuhan. Benar nggak? Kalau kita merasa tidak mampu, itu adalah satu alasan untuk kita menghadap kepada Tuhan. Kalau kitanya mampu, saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu lupa sama Tuhan. Benar apa enggak? Enggak ya, kalau di sini enggak. Satu alasan ya untuk kita datang kepada Tuhan karena kita menerima manusia yang tidak mampu. Dalam Lukas 22, ya, dalam Lukas 22 kita mendapat pelajaran Yesus pun pernah takut pada saat dia diserahkan untuk dihukum mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita yang berdosa. Yesus pun pernah takut. Lukas 22 ayat 44. Oh, Yesus takut. Wah, bahaya saya punya Tuhan, Tuhan yang takut. Ya, saya minta siapa ya? Bang Mami bacain Bang, yang keras Bang. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan kami bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Terima kasih. Ketakutan Yesus melebihi ketakutan manusia biasa. Tidak ada bandingannya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketakutannya sungguh-sungguh luar biasa. Tadi saya udah bilang, kok Yesus takut? Kok bisa? Kita harus belajar di sini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini 100% Allah, 100% manusia. Itu harus kita percaya orang Kristen. Ya, jangan mau Bapak Ibu disesatkan. Oh enggak, Yesus itu manusia 100% doang, bukan? Ada yang protes. Ya. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Banyak yang tak bisa diterima dengan akal manusia, dengan logika. Kok bisa? Kok bisa? Tapi hanya oleh iman kita
percaya kepada Tuhan Yesus, yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah waktu dia datang ke dunia ini. Kok Yesus takut? Ada sebabnya Bapak Ibu. Kenapa Yesus takut? Yuk, buka Ibrani 2 ayat 18. Oh ini bacain guru-guru. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Terima kasih. Kita harusnya bersyukur karena Yesus merasakan ketakutan, sehingga ia bisa merasakan juga yang ketakutan yang kita rasakan. Ini sebabnya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita cobai dalam pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia bisa tahu yang kita hadapi. Kalau dia nggak merasakan ketakutan, pencobaan itu, dia tidak bisa menolong kita. Itu malah lebih bahaya. Yesus tidak pernah merasa ketakutan. Jadi waktu kita berdoa, datang kepada Tuhan, Tuhan, saya takut, usaha saya kok semakin hari sepi. Tuhan dijawab begini, takut? Apaan tuh takut? Nah, gimana coba? Karena Tuhan gak merasa takut, dia punya semuanya. Tapi karena Tuhan Yesus sudah merasakan ketakutan itu, dia akan menolong kita. Tenang, ada tanganku yang akan selalu memegang. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, aku tahu apa yang kau rasakan. Karena Tuhan sudah merasakan, bahkan melebihi dari apa yang kita rasakan. Nah, bagaimana Yesus menghadapi ketakutan itu? Balik lagi ayat yang tadi nih, Lukas 22 ayat 4. Bagaimana Yesus menghadapi ketakutan, melawan ketakutan dan dapat menang dalam ketakutannya. Dewi lah, bacain. Kata Dewi. Amin. Ya, diulang lagi ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini cara Yesus melawan ketakutan. Sungguh-sungguh datang kepada Bapaknya di sorga. Begitupun kita dalam menghadapi ketakutan kita. Kita sungguh-sungguh dalam doa kita berdoa kepada Yesus. Amin. Yesus dekat sama Bapaknya. Kita pun sama, harus dekat sama Yesus. Karena Yesus sudah pengen banget, sangat banget dekat sama kita, melekat sama kita. Terkadang malah kitanya yang menjauh. Terkadang kita memakai kekuatan kita, memakai logika kita, tidak memakai apa yang Tuhan mau. Ya. Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapaknya, karena Bapaknya apa? Sumber kekuatan, sumber segala pertolongan. Begitupun Yesus buat kita adalah sumber kekuatan kita. Jangan malu Bapak Ibu datang kepada Yesus, terus berdoa untuk kita menang melawan ketakutan kita. Makin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa kita. Ya, saya mau tanya yang anak muda, lawan kata dari ketakutan apa? Lawan kata dari ketakutan, berani ya? Lawan kata dari ketakutan, berani. Itu versi bahasa
KBBI. Harus berani. Tapi buat orang yang percaya, lawan kata dari ketakutan adalah beriman. Bukan berani. Karena beriman itu mengandalkan siapa? Kekuatan otot? Enggak. Mengandalkan Tuhan. Tapi kalau berani, kita mengandalkan logika kita. Kalau berani, kita mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya punya koneksi nih. Saya berani. Saya punya teman-teman di belakang saya berani. Itu berani. Tapi kalau beriman, kita mengandalkan Tuhan, sumber segala pertolongan kita. Ya, saya bukanlah orang yang pemberani. Ya, saya bukanlah orang pemberani. Tapi saya belajar untuk beriman. Berani karena dia merasa punya kekuatan. Ya, uang yang banyak, bisa melakukan segala sesuatunya. Itu pakai berani. Saya tidak memiliki kekuatan, koneksi. Kalau teman punya, itu koneksi yang atas-atas nggak punya. Tapi saya belajar untuk beriman. Dan itu pun diajarkan oleh orang tua saya. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Yang Tuhan bisa kerjakan. Ya, kita tidak bisa pegang, tapi Tuhan bisa pegang. Ya. Beriman artinya mengandalkan Tuhan atau mengundang Tuhan, mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketakutan kita malah mengundang iblis dalam hidup kita. Iblis senang kita takut. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kasihan bacaan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada ini, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran tidak memperbudak. Firman Tuhan itu tidak memperbudak. Kebenaran tidak mengikat, tetapi memerdekakan. Manusia takut seringkali karena tidak melihat kebenaran. Mereka takut hal-hal yang tidak pasti karena tidak punya kebenaran. Ketakutan sering menghantui, ya, menghantui tanpa dasar. Ada banyak ketakutan yang tidak ada dasarnya, benar nggak? Ya, ada banyak ketakutan yang tidak ada dasarnya. Hanya satu orang mengalami, bukan kita semua mengalami. Dalam arti, ada satu orang kecurian. Tidak semua buat kita kecurian, benar nggak? Jadi nggak usah takut. Misalnya teman kita kecurian, nggak tentu kita juga akan kecurian. Ya, bukan semua orang ada yang satu sakit, semua orang akan sakit. Enggak, ada yang sehat, ada yang setengah sakit. Ya, setengah sakit itu masih bisa jalan, masih bisa beribadah, tapi ada sakit, gitu ya, setengah sakit jadi kadang kita tuh ketakutan tanpa dasar. Semua takut ya, ketakutan berjalan dengan cepat. Waktu diumumin corona, semua takut, apalagi yang meninggal banyak, berjejer, kuburan nggak diterima, rumah sakit nggak diterima, waduh, obatnya nggak ada, makin takut, jaga jarak, ya, kentut lebih berharga kata daripada
bersin. Ya, kalau dia anjing, wah, orang-orang dulu takut semua seperti itu. Ya. Ada ilustrasi begini. Ada pasangan suami istri pengusaha pengen makan siang, jadi mampir di sebuah mall. Nah, karena cuma makan doang, jadi dia nggak bawa macam-macam, dia tinggalkan di mall, mobilnya seperti biasa masuk. Waktu masuk mau menuju restorannya, ternyata ketemu teman bisnis, teman baiknya. Jadi ngobrol bareng, ya udah makan bareng aja yuk sambil ngobrol. Waktu mau ngobrol, bincang-bincang, tiba-tiba temennya ini bilang, 2 minggu lalu mobil saya kacanya dipecahin, laptop dan barang-barang yang ada di mobil saya diambil. Di mall ini loh, langsung suami istri sih, kaget. Bener, 2 minggu lalu. Kok kamu masih di mall sini? Ya karena mau favorit. Terus temennya ini tanya, udah dikunci belum mobil? Si suaminya ini, yang pengusaha itu rada berpikir, udah dikunci belum ya mobilnya? Soalnya kan mobil nggak kayak mobil si merah, masih ada manualnya. Kalau mobil sekarang kan, tahu ya, anak muda semua pencet tombol. Jadi belum tentu itu tombol yang buat kunci atau tombol yang buat buka. Ternyata kalau dia pikiran belum, tombol kunci apa tombol buka? Ya, ternyata istrinya langsung bilang, kan laptopku ada di sana, sama uang gajian karyawan ada di sana juga. Iya juga. Katanya begitu, tambah deg-degan, menjadi tegang. Ya. Nah, di sini pasangan ini ada 2 opsi, ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan. Tapi saya balik lagi. Jadi begini, waktu tegang itu pasti berpikir dong, bahkan sesuai dengan firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi langsung otomatis hatinya ada di tempat parkir, bukan waktu makan. Pikirannya ada di tempat parkir. Aduh laptop, aduh uang gajian. Ya. Ada 2 pilihan dalam tulisan hari ini. Yang pertama, tetap makan dengan bayang-bayang hilang gaya, kan mau aman, tapi pasti kepikiran terus dalam waktu makan. Itulah yang dibuat oleh iblis untuk kita membuat pikiran-pikiran itu terbayang. Saya udah pencet belum ya? Saya udah kunci belum ya? Ya. Atau pilihan yang kedua, sebentar, saya turun dulu ke tempat parkir, saya cek dulu. Pas dilihat masih ada, oh puji Tuhan, laptopnya masih ada, uangnya masih ada, dikunci ulang, dicek ulang. Ya, tanpa didoakan, tanpa ditolak dalam nama Yesus, hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena sudah pasti melawan ketakutan yang harusnya tanpa dasar. Ya, maka sangat penting saudara mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu terang buat kaki kita, pelita buat jalan kita. Ketakutan itu bukan tentang orang lain, tapi karena kita yang kurang percaya diri. Ya. Ketakutan itu bukan karena tentang orang lain, tapi karena kita yang kurang percaya diri. Ada riset penelitian, 80% kurang lebih ketakutan, kekhawatiran tidak terjadi. Ya, ketakutan dan kekhawatiran itu tidak terjadi. Dan sisanya 20%, ya, sisanya dari 80% ya Bapak Ibu, 20% dibagi lagi 70%
75% dari 20 itu ya terjadi, tapi tidak seheboh yang ditakuti. Jadi kecil kan, terjadi tapi nggak seheboh yang ditakuti. Sebenarnya lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Waktu kita menjalankan, tadi saya contoh ya, ibu-ibu yang lahirnya. Nah, ini ada contoh lagi. 2 orang naik lift. Siapa yang udah naik lift? Oh, Asa doang, yang lain belum. Wah, gaul aja. Semua sudah naik lift, ya, sudah pernah naik lift. Tapi liftnya ini, ya, di suatu mall yang transparan, kecuali ininya doang sama atasnya, semuanya kaca. Jadi bisa melihat sekeliling semuanya. Nah, teman ini berdua, kalau sudah di depan lift terbuka, kan melangkah nih. Yang satunya diam aja, diam tegang, lihat ke bawah lagi. Kan udah kelihatan dong, pasti di bawahnya. Tinggi nanti ke atas lebih tinggi lagi nih. Ayo, naik. Ini udah kebuka, udah ditahan-tahan. Enggak, saya enggak. Naik eskalator aja. Yang jelas tingginya, yang jelas itu. Sama juga eskalator tadi tinggi, kamu bisa lihat bawah. Enggak, saya takut ini transparan semua. Malah semakin berkeringat. Ya, semakin berkeringat. Ayo, kata temennya, tahan pintu. Satunya ganti. Ayo pegang tangan saya, lihat ke depan dan lihat ke atas. Jangan lihat ke bawah atau ke kiri kanan, lihat ke depan. Kalau bisa lihat muka saya. Kata temannya itu, dan dia ditarik, naiklah, sampai lantai yang tinggi. Dan dia pun keluar dari, dia selamat. Ini orang takut apa? Ketinggian. Karena saya takut ketinggian. Bukan takut ketinggian, takut jatuh. Benar nggak? Ya kan? Kalau nggak jatuh, nggak mungkin takut ketinggian. Ya, sok dibawa kemana? Nggak takut saya jatuh. Tapi kalau orang ngomongnya takut ketinggian, memang tinggi ditakuti. Takut jatuh, Bapak Ibu. Ada lagi yang takut mati yang tadi saya bilang. Siapa yang di sini takut mati? Acah takut mati. Ya, katanya. Semua orang pasti mati. Suatu hari nanti kita pasti mati. Kalau sudah ada jadwalnya kita pasti mati. Ya, mau dengan cara apapun kalau sudah jadwalnya, ya pulang. Jadi buat apa ditakutin? Buat orang-orang yang percaya, buat apa ditakutin? Oh, anak saya masih kecil, Den. Ya, anak saya masih kecil. Harta saya banyak, Den. Buat siapa? Suami saya nanti sama siapa? Nanti kawin lagi. Ya, yang lebih parah, takut mati. Ya. Karena dia nggak tahu pulangnya kemana. Ya, waktu mati itu dia nggak tahu mau ketemu sama siapa. Itu yang menjadi orang takut mati. Tapi kalau kita percaya, kalau kita mati ketemu dengan Tuhan Yesus, saya yakin kita nggak akan takut mati. Amin. Amin. Percaya, beriman, kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam hidup kita bawa itu firman. Firman Tuhan itu ada yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi yang punya jalan, kebenaran, dan hidup itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir, mati. Jalanin aja, jalanin hidup kita. Kerjakan apa yang kita kerjakan. Karena kita mati, saya yakin dan percaya yang ditinggalkan Tuhan pasti mengurusnya.
Buktinya kami ditinggal papi mami kami, gak ada yang terus kan, semakin tinggi semua. Karena apa? Karena Tuhan, ya, Tuhan yang memelihara kami. Jadi jangan takut. Kenali ketakutan kita, ya. Buat anak-anak muda yang sudah takut ditolak, ya, kita kalau takut ditolak, kata Leo, saya kalau ditolak kok saya diterima mentah-mentah. Ya, ada yang takut ditolak, itu jangan apa ya istilahnya galau, ya, jangan istilahnya ngambek. Ini malah harusnya bersyukur karena Tuhan mengizinkan, ya, yang anak-anak muda ini bisa lebih lagi kenal dengan perempuan yang lain, benar nggak? Bisa lagi mengenal dengan pria yang lain yang mungkin lebih baik daripada Tuhan, dari yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau, Tuhan akan berikan, Tuhan izinkan. Kalau kita ditolak, oh, tapi saya benar-benar sayang banget sama itu. Tuhan gimana dong Tuhan? Ya udah, seperti Tuhan Yesus lakukan, doa dengan sungguh seperti saya. Ditolak 3 kali, Ibu Bapak kasih kan, curhat sedikit ya. Tapi buktinya punya anak 2. Berarti saya menang ya Bapak Ibu ya. Menang bukan tengok. Ya, ada ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, supaya kita melawan ketakutan. Sedikit lagi ya. Di Indonesia itu sering kalau musim kemarau, ya, apa, kering, ya, kurang air. Dan kalau bagian Sumatera, Kalimantan itu sukanya apa? Kebakaran hutan. Yang timbul asap. Asap itu merusak pernafasan. Ya, salah satu manusia itu sehat, itu bisa dapat bernafas dengan baik. Benar nggak? Kalau nafasnya hidupnya asap mulu, lama-lama bengek, terus mati. Begitu juga kalau kita hidup beriman, suasana iman kita itu harus diberikan terus firman Tuhan, digandeng terus tuh firman Tuhan, supaya iman itu akan bertumbuh, bertambah. Jadi kita sehat rohani kita kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita masih suka dalam kehidupan ketakutan, itu sama juga kita mengundang iblis. Iblis yang bekerja dalam hidup kita itu bahaya, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Iman dan ketakutan saya ibaratkan, siapa yang di sini pernah nyetel radio? Ya, saya udah pemain musik. Siapa yang di sini pernah nyetel radio? Aku pernah. Pernah ya? Radio itu ada putar-putarannya nggak? Namanya apa itu? Tuni. Buat nyari apa? Frekuensi gelombang. Jadi iman dan ketakutan itu seperti kita mencari frekuensi. Ya. Kita mencari frekuensi gelombang. Gelombangnya kita mencari siapa? Kalau Tuhan Yesus, itu akan ada mujizat yang terjadi. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tapi jika frekuensinya salah, nggak jelas kita mencarinya, itu akan kita tidak mendengarkan suara Tuhan, malah suara iblis yang akan mengganggu kita. Mari kita lawan ketakutan kita dengan iman, berdoa sungguh-sungguh untuk bisa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan selesai sampai saat ini, kita akan masuk dalam doa penghadiran akan ujian Gubernurnya pencipta.
untuk syafaat mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita.